Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dwi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPIT Permata Mulia, Kabupaten Blora. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pencapaian pembelajaran sosial emosional yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan berpengaruh pada peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang sportif, maka akan berpengaruh pada pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah akan berpengaruh pada pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Dalam kompetensi sosial dan emosional dikenal juga dengan well-being. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 kompetensi sosial emosional yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam setiap berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Untuk membangun kesadaran diri yang penuh, digunakan salah satu teknik yaitu STOP. STOP, S yang pertama, stop. T atau take a deep breath. O atau observe, dan P untuk receive. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung,
menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta suasana well-being. Implementasi KSE yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Semua koneksi antar materi mulai dari 1.1 sampai modul 2.1 sangat berkaitan satu sama lain dan endingnya akan menghasilkan karakter profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.1, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan modul 1.2, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Kaitannya dengan modul 1.3 dan 1.4 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Lalu kaitannya dengan modul 2.1 adalah pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah dan berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas bagi murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari modul 2.2 adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau stop, take a deep breath, observe, freeze it, atau teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid adalah memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat adalah melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan koneksi antar materi. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.